Wisuddhimagga menjelaskan ya, bagi mereka yang belum melihat masa lampau, masa depan, masa sekarang ya, 3 masa ya, itu mustahil untuk mencapai tingkat-tingkat kesucian ya. Setidaknya Buddha memberikan kita hinting ya, atau petunjuk bagaimana kita bisa melihat masa lampau. Kalau kita ya tidak punya samadhi ya, atau tidak punya jhana, tidak punya abhinya atau kesaktian ya, seperti untuk melihat masa lampau. Nah, lalu kalau kita tidak punya kesaktian untuk melihat masa lampau, apakah mustahil untuk melihat masa lampau? Bukan ya, Buddha di sini mau menjelaskan bahwa kita juga bisa melihat masa lampau dengan kekuatan vipassana ya. Nah, jadi bagaimana melihat ya kehidupan masa lampau dengan vipassana ya, petunjuknya dari sutta ini ya. Untuk bisa memahami bagaimana paticca samuppada itu berhubungan dengan 3 masa, ya, masa lampau, masa sekarang, dan masa depan, nanti akan tunjukkan diagram ini. Ya. Coba kita lihat. Kalau yang di bagian ya, yang agak hitam ya, abu-abu tua itu ya, kita lihat itu mencakup 2 ya, paticca samuppada ya. Nah itu dimulai. Kalau di kehidupan masa lampau ya, dimulai dari awija dan sangkara ya. Kalau kita lihat yang warna biru yang atas kanan ya, yang ini ya, ditunjukkan ini. Nah, ini awija. Nah, awija adalah ketidaktahuan ya akan kebenaran. Jadi kita itu kenapa punya kekotoran batin? Buddha bilang karena kita tidak tahu ya, tidak tahu apa? Tidak tahu cacatnya dari semua fenomena yang kita lekati ya. Nah, sebetulnya objek-objek di luar itu ya tidak bermasalah ya. Sebetulnya lihat misalnya perempuan cantik atau lelaki tampan ya, atau melihat barang bagus seperti emas atau perhiasan ya. Nah, itu sebetulnya objek-objek ini sendiri tidak bermasalah ya, tidak ada mereka sendiri bukannya berusaha menarik perhatian kita ya, tapi yang tertarik itu sebetulnya adalah batin ini ya. Jadi objek di luar itu sebetulnya nggak bermasalah. Mau kita lihat kotoran atau mau kita lihat itu emas ya, sebetulnya bagaimana cara kita ya, persepsi kita terhadap objek tersebut itu yang lebih penting ya. Itu yang menyebabkan kekotoran batin muncul atau pikiran bajik yang muncul ya. Jadi objeknya nggak masalah sebetulnya, yang masalah adalah bagaimana kita menyikapinya ya. Nah, bagaimana kita menyikapinya ini ya, bagaimana biar selalu bisa muncul hal-hal yang bajik daripada muncul kotoran-kotoran batin ya. Nah, kalaupun kotoran batin yang muncul, itu penyebabnya apa? Nah, itu Buddha sudah jelaskan ya. Penyebabnya adalah tidak tahu. Tidak tahu apa? Tidak tahu sifat alami dari objek-objek ini ya. Mau objek yang baik ataupun tidak baik, mau objek yang jelek atau yang bagus ya. Nah, itu semuanya memiliki cacat kata Buddha. Cacatnya apa? Anicca, dukkha, anatta ya, tidak kekal. Yang tidak kekal itu membawa ketidakpuasan atau penderitaan. Kemudian mereka juga adalah bukan aku atau tidak memiliki inti di sana ya. Bukan punya milikku, bukan aku, juga tidak ada intisari di sana ya. Semuanya muncul lenyap karena kondisi ya, sebab akibat saja ya. Nah, jadi kalau kita mengetahui ya, kalau kita ada wija ya, bukan awija, kita itu bisa senantiasa ya batin kita ini bajik ya, tidak muncul kotoran-kotoran batin. Nah, tapi karena kita tidak tahu ya, maka kita itu mengusahakan, ya enggak? Kadang waktu mengusahakannya tuh dengan cara-cara yang baik, tapi juga kadang-kadang dengan cara yang tidak baik. Nah, cara baik dan tidak baik ini akan menghasilkan apa? Kama, ya, karena di sana setiap usaha kita pasti ada cetana atau niat. Nah, nanti ini akan membentuk kama, ya. Bisa kama baik, bisa kama buruk, ya. Nah, kama baik dan kama buruk ini disebut sebagai sangkara ya, sangkara. Nah, kemudian karena tidak tahu maka membentuk sangkara ya, bikin kama baik dan kama buruk ya. Nah,
Karena ada kama baik dan kama buruk ya, selama kita masih punya ya awija dan masih mengumpulkan kama ya, pasti ya, karena kalau masih ada awija, pasti kita apapun yang kita lakukan dari ucapan, perbuatan dan pikiran itu semua akan menjadi kama ya, apakah kama baik atau kama buruk. Nah, bedanya cuma kalau bisa ya kita kumpulkan kama baik ya ndak. Karena kama buruk itu buahnya akan menderita. Jadi kebanyakan kita akan mengusahakan kama baik. Nah itu bagus. Tapi baik itu kama baik maupun kama tidak baik, atau kama buruk maupun kama yang bajik ya, itu selama diikuti oleh awija ya, masih ada nih benih awijanya ya, maka kita siap-siap harus menerima kehidupan yang baru ya. Nah, terlepas kita mau atau tidak mau ya, selama kita masih belum menyingkirkan awija ya, maka kita akan menerima kehidupan yang baru ya. Oleh sebab itu setelah sangkhara ya, setelah sangkhara kita akan menuju ke winyana ya, yang pink ini ya. Nah, winyana ini adalah kesadaran ya, maksudnya ini kesadaran yang baru ya, di kehidupan yang baru. Nah itu karena kekuatan kama tertentu kita lahir jadi manusia ya. Karena kama baik biasanya kita akan lahir jadi manusia. Tapi kalau kama buruk yang berbuah, kita akan jadi hewan, hantu, atau di neraka ya. Nah itu adalah semua bentuk-bentuk kehidupan. Bahkan kita bisa jadi dewa, dewa pun juga akan mati ya. Bahkan kita bisa jadi Brahma, Brahma pun kita bisa mati ya. Bedanya cuma usianya aja ya, yang semakin tinggi alamnya, usianya akan semakin panjang ya. Nah setelah winyana ya, dari muncul kesadaran atau kehidupan yang baru, nah karena kama ini kan selalu memiliki potensi untuk bertumbuh, berkembang ya. Jadi waktu kita muncul nggak cuma muncul begitu aja, kecuali kamanya sangat lemah ya. Jadi kadang kita setelah muncul ya sebagai bayi pun nggak lama kita meninggal ya. Itu mungkin kamanya habis ya, atau kamanya terpotong oleh satu dan lain hal. Nah tapi kalau kamanya cukup kuat dan tidak ada ya kama yang mengganggu lainnya, kama ini akan terus selama dia masih punya potensi, kita akan jadi orang dewasa ya, tubuh kita mulai jadi agak besar ya, seperti bayi di dalam janin ya, dia nggak kecil terus tapi besar ya. Nah jadi dari kesadaran ya, kesadaran yang baru di rahim ibu ya, atau di kehidupan yang baru, nah itu akan kekuatan kamanya yang dari sangkhara tadi ya, akan membuahkan nama rupa ya, akan berproses nanti punya batin ya, kemudian punya materi ya. Nah setelah batin dan materi ini terus akan berkembang ya sampai jadi indera ya. Nah jadi nanti kita punya pendengaran, kita bisa melihat, kita bisa mencium, merasa, dari sentuhan kita bisa tahu dan sentuhan, dan kita juga punya namanya indera batin ya. Nah dari nama rupa, dari batin dan jasmani nanti berkembang menjadi 6 indera, 6 landasan ya, saya lihat. Nah kemudian dari 6 indera tersebut ya, siapapun yang punya indera ya, kalau inderanya bekerja dengan baik pasti akan terjadi kontak ya, phasa ya. Kontak dengan suara itu muncul kesadaran mendengar. Kontak dengan objek visual atau warna ya, kalau mata kita bagus ya, muncul kesadaran melihat dan lain sebagainya ya. Nah kontak dari 6 indera tersebut ya dengan 6 objek di luar ya, itu adalah phasa. Nah setelah terjadi kontak dengan indera kita, apa yang terjadi? Wedana ya, kita akan merasakan ya enggak, kontak dari suara. Oh suara ini jelek ya, kalau jelek perasaannya jadi nggak enak, kalau suaranya bagus ya rasanya jadi senang, menyenangkan ya. Jadi perasaan-perasaan itu adalah wedana. Nah setelah muncul perasaan, apa yang akan muncul? Keinginan ya enggak, keserakahan ya, nafsu itu akan ingin, saya ingin punya ini suara ini ya. Nah kalau ini suara musik, saya mau musik ini ya. Nah kemudian kalau ini rasa ya, makanan, saya mau makan ini lagi dan lain sebagainya ya.
Nah, keserakahan atau nafsu keinginan tersebut yang muncul dari perasaan itu adalah tanha, ya, tanha keserakahan. Kemudian tanha ini kalau tidak terkendali, ya, dia akan menjadi upadana, ya. Upadana adalah kemelekatan, ya, mencengkram. Ya, jadi nggak bisa tanpa kalau nggak dapat barang ini, ya, nggak bisa kalau nggak dengar suara ini, ya, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah sudah kemelekatan namanya, ya, upadana, ya. Nah, jadi kalau kemelekatan ini diteruskan, ya, tanpa terkendali, maka dia akan membawa ke bhawa. Nah, bhawa ini adalah sama, ya. Ini juga mengumpulkan, mengakumulasi, mengusahakan, mengupayakan, ya, untuk bisa mendapatkan objek-objek yang tadi dilekati, ya. Jadi ini adalah kama baik dan kama buruk lagi, ya. Kalau dia berusaha dengan cara yang baik itu jadi kama baik. Kalau caranya tidak baik itu akan berbuah, akan membuat kama buruk, ya. Nah, dengan bhawa, ya. Nah, lengkaplah ini adalah proses, ya, dari winyana sampai ke bhawa, ya. Ini adalah link atau mata rantai yang terjadi di kehidupan masa kini, ya, di masa kini, ya. Nah, kemudian berarti dua mata rantai dari masa lampau yang membuahkan berapa? 1, 2, 3, 6, 8 mata rantai di masa kini, ya. Nah, ini tidak bisa tidak bisa dihentikan di sini, ya. Nah, ini akan berproses dengan alami, ya, yang namanya makhluk, ya, pasti dia akan membuat kama baik atau kama buruk, ya. Nah, kama apapun itu, ya, selama dia masih memiliki kekotoran batin, dia akan mengumpulkan kama baik atau kama buruk. Nah, mungkin bedanya aja hanya ada beberapa mungkin kama buruknya yang lebih banyak, ya, ada orang yang kama baiknya lebih banyak, ya, ada yang seimbang, ya, baik dan buruk juga ada, ya. Nah, setelah dari bhawa, ya, mengumpulkan kama, oke, siap-siap kita punya jati, ya. Jati adalah kelahiran. Kalau kita masih mengumpulkan kama, tentunya kita siap untuk menerima kehidupan. Jadi kalau kama buruk yang berbuah, maka kita dapat kehidupan yang buruk. Kalau kama baik, kita dapat kehidupan yang baik. Nah, kalau kita sudah lahir juga kita siap-siap apa? Jara, ya, tua, kemudian marana, mati, ya. Jadi siapa yang lahir pasti akan tua dan mati. Nah, kemudian berproses lagi, ya, dari kematian. Kalau kita masih belum menyingkirkan awija, ya awija ini tetap akan berjalan lagi, kumpulin kama lagi, lahir lagi, kemudian kumpulin kama lagi, lahir mati lagi, dan sebagainya, ya. Ini akan kita putar-putar terus di sini. Kalau kita belum memutuskan mata rantainya, di mana kita bisa memutuskan mata rantainya? Awija. Kita harus lenyapkan awija, ya. Selama Anda masih memiliki awija, maka akan muncul kotoran batin, ya, tanha dan lain sebagainya. Maka kita akan putar lagi, ya. Jadi kalau mau menghancurkan mata rantainya, hancurkanlah awija, ya. Nah, oke. Jadi setelah kita tahu, ya, kalau kita mau mengetahui 3 masa, ya, masa lampau, masa sekarang, dan masa depan, itu sebetulnya adalah mengetahui hubungan sebab akibat dari paticca samuppada, ya. Nah, jadi ini jati dan jara marana ini masa depan, ya. Jadi awija sangkara ini masa lalu, kemudian dari winyana sampai ke bhawa ini adalah masa kini. Oke, sekarang kita tahu. Oh, kalau begitu sekarang kita harus berlatih, ya, untuk melihat paticca samuppada